Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi awjaba alaina shiyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghufran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tunjilana minan niran. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada jihadihi wastana bi sunnatihi ila liqa'i rabbi ila yaumil hisab. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana syafi'un musyaffa'un wa mahilun musattaqun. Faman ja'ala amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami takdimi segenap badan pembina Yayasan Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ustaz Sahrudin, segenap kepengurusan Yayasan Masjid Al-Muhajirin di Jalan Dr. Usman Raya Grogol Jakarta Barat, di mana saja Anda berada, bapak-bapak, saudara-saudara iman, jamaah subuh, shaimin, muqtadifin, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dihapus semua dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini, mari kita kembali mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas anugerah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat yang terpenting, nikmat yang di atas tara, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur beserta sehat walafiat. Alhamdulillah atas terkumpulnya nikmat-nikmat pemberian Allah, anugerah Allah, kita dapat menunaikan berbagai kewajiban kita. Alhamdulillah, salah satu kewajiban kita yakni ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan shaum Ramadan kita di bulan Ramadan ini. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ubudiyah kita, aktivitas semua amaliyah kita di bulan Ramadan ini, yang di ujung-ujung akhir ini, kesemuanya insyaallah mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadhan sejahtera, semoga Allah memberikan uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikut setia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafatul umma yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya akan menyampaikan ayat-ayat, tapi kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Hani. Jadi kita sisa-sisanya aja. Dan para ustaz yang lain sudah disampaikan. Kita cuman jiplak aja. Istilahnya kita nyontek dari ustaz-ustaz yang terdahulu. Ustaz-ustaz kemarin dan kemarin. Jamaah subuh, shaimin, muqtadifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha tertera ayat 24, 25, 26 dan 27. Ayatnya pendek-pendek. Ini pun sudah disampaikan berkali-kali oleh para ustaz, para penceramah kita, para dai kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala
Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Yang artinya waman a'radu an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dengan undang-undangku, dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bisa disebut al-dzikri ya. Undang-undang, al-huda sebagai petunjuk, al-furqan sebagai pembeda ya. Di sini al-dzikri yaitu undang-undangku, peringatanku. Fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an itu ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Meskipun rumahnya gede, meskipun asetnya banyak, meskipun pendapatannya juga lumayan, tapi merasa sempit. Dan terlebih dahsyat lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu berkata, "Rabb, bagaimana ini? Aku dikumpulkan di sini dalam keadaan buta. Padahal aku di Jilamba, di Grogol, di dunia, di Bekasi dulu bisa melihat, bisa melek. Kok di sini dikumpulkan dalam keadaan buta seperti ini? Bagaimana nih Rabb?" Qala, Rabb menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Ini ayatnya pendek-pendek. Seperti inilah atatka ayatuna, aku telah sampaikan kepadamu undang-undangku, aku telah sampaikan ayat-ayatku, peringatanku, fanasitah, aku abaikan. Dunia aku abaikan, aku kesampaikan Al-Quran itu. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan pada hari ini aku lahirkan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke 127, wa kadzalika najzi man asrafa wa la yu'min bi ayati rabbih. Dan demikian itulah najzi, balasan, man asrofa, orang-orang yang berlebihan, walam yu'min bi ayati rabbi, dan tidak beriman dengan undang-undang Rabbnya, dengan ayat-ayatnya Tuhannya. Wal adzabul akhirati asyaddu, dan ketahuilah bahwasanya siksa akhirat itu asyaddu, lebih dahsyat, wa abqa, dan lebih kekal. Ini tertera dalam surat Toha ayat 124, 25 dan 26, 27. Ini udah disampaikan berkali-kali nih Pak Ustadz Amir. Saya mencontek aja nih. Soalnya yang akan kami sampaikan sudah disampaikan antum kemarin gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Innal Qur'ana syafi'un musyaffa'un." Ya. Ini hadis qasan riwayat Ibnu Hibban. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah syafi'un musyaffa'un, penolong yang akan menolong. Wa mahilun musaddaqun, dan pembeda yang dibenarkan, bainal haq wa batin, bainal halal wal haram. Faman ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an dijadikan imam, dijadikan pedoman, qadahu ilal jannah, akan menuntunnya orang itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, waman ja'ala khalfahu, dan barang siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an, saqahu lana, Al-Qur'an akan mendorong orang itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dalam suatu acara ya, biasa itu acara pelantikan ya, itu di atasnya, di belakangnya dikasih Al-Qur'an begini ya. Itu sumpahnya bukan main. Harfu qasam kan ada 3 saya. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku akan mengemban amal dengan sejujur-jujurnya, aku akan mengamal ini dengan sebaik-baiknya, aku akan mengemban amal dengan seadil-adilnya. Tapi Al-Qur'annya di belakang. Kenyaho, kalau Al-Qur'annya di depan, mungkin tahu undangnya di sini. Ini di belakang begini. Atau di depan begini, bawa di sini. Misalnya orang yang ambisi ya, orang yang ambisi akan menjadi pengurus masjid misalnya.
ada undangnya di At-Taubah ayat 18 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi itu ada undang-undangnya, tidak serta-merta, enggak tahu agama, enggak tahu apa-apa, dia ambisi mau jadi. Makanya Pak Haji Fahrul ditawari jadi pengurus masjid di Al-Muhajirin tidak mau, di Nurul Islam tidak mau, di Al-Karomah pun Pak Haji Fahrul enggak mau. Karena apa? Bebannya itu. Makanya dia pilih jadi donatur Al-Muhajirin, donatur Masjid Nurul Islam, donatur Masjid Al-Karomah. Ini Pak Haji Fahrul. Subhanallah. Jadi ada undang-undangnya. Ya. Innama dengan sesungguh-sungguhnya ya'muru masajidallah, orang-orang yang mau memaafkan masjid Allah itu man amana billah. Pertama syaratnya adalah orang yang imannya siqah, kuat, tidak piar-piur. Ini sholatnya belum, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Mau jadi pengurus masjid atau bagaimana? Atau kemah atau kan? Salah besar. Undang-undangnya besar, tuntutnya besar. Iman man aman billah wa aqama shalah, salatnya istiqomah, wa ata zakah, dia mau zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak gentar, dia tidak takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang-orang itu insyaallah akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada undang-undangnya. Al-Qur'an mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Ini ada undang macam-macam, ada aturan. Maka itu apa ini? Kasih tahu aja ya. Yang itu yang dilantik ya. Al-Qur'annya bukannya di belakang begini. Hanya di depan begini, jadi bisa nyahak ya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin agak lama bukan ya? Enggak kayak biasanya sebentar enggak. Makanya yang masih nganggur mungkin sahurnya masih di tenggorokan belum turun ya. Biar nganggur biar sahurnya turun gitu. Allah Subhanahu wa taala ini juga sudah disampaikan oleh Ustaz kita ini. Ini rawi Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Rawi Muslim. Taraktu fikum amrayni, Rasulullah wanti-wanti. Aku tinggalkan dua wasiat, aku tinggalkan dua pusaka ya. Amrayni, dua itu lantan dulu, kamu tidak akan tersesat, mata maksaktum bihima, kamu tidak akan ya tersesat ya, dola ya dulu dolalan, tidak sesat, mata maksaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan keduanya itu. Yang keduanya itu apa? Apakah samur yang panjangnya 1 meter? Bukan. Apakah pedang yang panjangnya 1 meter tengah? Bukan. Apakah akik Sulaiman? Bukan. Apakah batu belatan? Bukan. Apakah batu kalimaya? Bukan. Apa dia itu? Kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sahih. In tamassaktum bihi malam tadlabat. Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, insya Allah kita tidak akan sesat dunia dan akhir abada selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh, shaimin, mu'takifin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini banyak sekali. Tetap saya contek ini Pak Abu ini. Ada yang sama saya tulis karena saking alamnya saya. Kalau saya ingat-ingat lupa, maka saya tulis. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong ya. Maka tadi penolong syafi'un musafa'un li ashabi, bagi orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mau belajar Al-Qur'an. Maka alangkah bahagianya orang yang bisa tahsin, orang yang mengadakan itu mendirikan TPA, TPI untuk Al-Qur'an itu.
Karena likul harfin minal Qur'an yang aslu hasanatin. Satu huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Aku tidak katakan alif lam mim harfun. Bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam itu 3 huruf. Alif dihitung 1 huruf, lam dihitung 1 huruf, mim dihitung 1 huruf. Jadi alif lam itu sudah 3 huruf. Kalau yang dibaca 1 surat berapa huruf? Kalau yang dibaca 1 juz berapa? Tinggal kalikan. Kalau lebih di bulan Ramadan ini wudhu'af dilipat-lipat gandakan pahala-pahala. Ma'asyiral muslimin, shaimin mu'takifin yang insyaallah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ke penceramah kita yang udah almarhum tuh, yang dari Bogor itu Abi Pak siapa itu yang udah wafat tuh? Pak Rudi. Peven Effendi. Oh, Peven. Iya, Peven Effendi itu menyampaikan ya, terhadap Al-Qur'an ini ada 5M ya kan. Masih ingat, saya masih ingat karena itu saya tulis biar nggak hilang. Karena teman yang nggak bohong itu adalah tulisan. Kalau teman kanan kiri mungkin bisa bohong, tapi kalau tulisan nggak bisa bohong. Ini ada M terhadap. Pertama membaca, M membaca. Yang kedua mengartikan atau mentafsirkan. Yang tiga menelaah, dikaji ulang atau mentadaburi. Yang keempat menghayati. Yang terakhir yang kelima adalah mengamalkan. Ada 5M dalam Al-Quran itu yang disampaikan oleh Ustaz Peven Effendi. Chinese sih yang dulunya mu'alaf alhamdulillah. Sekarang sudah dipanggil Allah SWT rahimahullah. Al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang bacaannya fasih Al-Quran, ma'asafaratil kiramil barara. Nanti di pada mahsyar yang lain masih merangkak. Ada yang jalan dengan merangkak dengan dengkulnya, ada yang jalan dengan perutnya. Dia ma'asafaratil kiramil barara. Kayak rudal Iran ke Amerika, gitu. Orang yang pandai Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang digandrungi ya, orang yang disenangi, orang yang ditunggu-tunggu oleh surga yaitu talil Quran, orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan sendirinya, dengan serta-merta di masjid-masjid, di mushola itu terdengar kalau bulan puasa ini tadarus Al-Quran. Makanya saya masih kurang setuju apabila azan tidak boleh pakai mikrofon, apabila takbir juga tidak pakai mikrofon. Terus syiarnya di mana? Tidak ada syiar kan? Dan itu pun takbir itu dibatasi sampai jam sekian ya. Azan nggak boleh pakai suara atas. Lah udah kita jadi apa ini? Syiarnya nggak ada. Ya kita manggil siapa? Kalau di musik kan udah tahu. Kita kan beri azan itu memberi saudara kita yang masih di proyek, saudara kita yang masih di kompaksi, saudara kita yang masih di kantor bahwa waktu sholat udah masuk gitu. Kok dilarang? Nah, sekarang di KPK itu, oleh Komnas Agama itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah ini saya ada jumlahan satu lagi An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Pak Jubair Ibnu Mut'im, mudah-mudahan Allah ridho padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada." Rasulullah bersabda, "Abshiru, bergembiralah kalian." Karena apa? Fa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini tarafuhu biyadillah, ujungnya di genggaman Allah, kekuasaan Allah. Ujungnya di kekuasaan Allah. Wa tarafuhu biaidikum, dan ujung yang lainnya di tangan kita.
Fatamassaku, maka peganglah erat-erat. Bukan hanya Quran, ada undang-undangnya maksudnya. Dipegang erat-erat. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu lan tahliku tidak akan binasa, walan tadilu dan tidak akan sesat ba'dahu setelah kita memakai pedoman Al-Qur'an ini ba'da selama-lamanya. Ini hadis hasan riwayat Imam At-Tabrani wal Imam Al-Bazzar. Jadi apabila kita membaca Al-Quran ini ibarat kita kontak dengan Allah, kita berbicara dengan Allah. Fa iza arada ayat kalam Allah faqra al-Quran. Apabila kamu akan berhendak akan kontak dengan Allah, akan bincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan sudah berapa kali kita sampaikan ya dalam surah Al-Baqarah 158 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan pertama kali diturunnya wahyu Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an itu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an itu wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Ma'asyiral muslimin, subuh jamaah subuh ini redaksi udah habis, udah saya baca semua. Makanya sampai segini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini contekan udah habis Pak. Ini Pak Haji bagaimana? Malah ngumpet ya. Udah habis Pak, ini udah. Ya udah ya. Catatannya sebulan nih. Ini kontennya sudah habis, yang ukurannya nggak dibawa soalnya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Mari kita bermunajat, kita kan sedang puasa. Jadi doa yang tidak ditolak itu diantaranya doa orang yang puasa sehingga dia berbuka, dan juga orang yang teraniaya seperti saudara yang di Iran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haja wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal shiyamana taqabbal wudu'ana sholatana ruku'ana sujudana qudana takhashshal tadarruana wa tanqasuna rahmatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal sholatina wa taqabbal zakatina wa taqabbal a'malana a'malan shalihah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma jal'alna jam'an marhuma ya Allah. Jadikanlah pertemuan kita di pagi ini jam'an marhuma, pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang ya Allah. Wala taj'al min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jangan jadikan perpisahan kita nanti tafarruqan ma'suma, perpisahan yang bermaksud kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ja'alna ma'awladana wa walidatina wa ahli baitina wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ta'ah wa ibadah wa la taj'al ayahum min ahli nifaq wa dhair wal dhulm wa dhalalah. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa dhubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habna alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan nasab bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, yang benar keterangan dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah itu kedhaifan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.